Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan mata pelajaran sosiologi. Tentunya masih dalam materi bab 2, yaitu tentang permasalahan sosial dalam masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang ketidakadilan sebagai masalah sosial. Setelah sebelumnya kita belajar tentang kesenjangan sosial ekonomi sebagai masalah sosial. Ketidakadilan merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Ketidakadilan pada umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Jika ketidakadilan tersebut terjadi berlarut-larut dan tidak disikapi dengan baik oleh penyelenggara negara, maka hal ini akan menimbulkan berbagai masalah. Nah, ada beberapa bentuk ketidakadilan, diantaranya adalah stereotip, marginalisasi, subordinasi, dan dominasi. Nah, yang pertama adalah stereotip. Stereotip adalah pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. Stereotip merupakan salah satu bentuk prasangka antar ras berdasarkan kategori ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan tampilan komunikasi verbal maupun nonverbal. Nah, stereotip menunjukkan perbedaan kategori kami dengan mereka. Kami selalu dikaitkan dengan superioritas kelompok in-group dan mereka sebagai kelompok yang inferior atau kelompok out-group. Nah, anggota in-group biasanya cenderung menyenangkan kelompok sendiri dan sebaliknya cenderung mengevaluasi orang lain berdasarkan cara pandang kelompok. Kami, menurut William G. Summer, istilah in-group mengacu pada kelompok-kelompok sosial dengannya individu mengidentifikasi dirinya. Sedangkan out-group diartikan oleh individu sebagai kelompok yang menjadi lawan in-group. Kemudian marginalisasi. Marginalisasi adalah proses peminggiran kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama seperti struktur ekonomi, pendidikan, dan lembaga sosial ekonomi lainnya. Perbedaan antara populasi dan kelompok seperti etnis, ras, agama, budaya, bahasa, adat istiadat, penampilan, dan afiliasi memungkinkan populasi dominan untuk meminggirkan kelompok yang lemah. Biasanya semakin besar perbedaan antara kelompok-kelompok itu, semakin mudah bagi penduduk yang dominan untuk meminggirkan kelompok yang lemah. Marginalisasi yang selalu melibatkan kemampuan penduduk yang dominan untuk melaksanakan beberapa tingkat kontrol dan kekuasaan ras. Kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau individu yang marginal sering dikecualikan dari layanan, program, dan kebijakan. Kemudian yang ketiga adalah subordinasi. Subordinasi atau penomorduaan adalah pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Umumnya yang menjadi kelompok subordinasi adalah kelompok minoritas. Menurut Louis Wirth, kelompok minoritas secara eksplisit dibedakan dengan kelompok mayoritas. Anggota kelompok mayoritas dan anggota kelompok minoritas diperlakukan secara tidak seimbang. Kelompok mayoritas sangat dominan. Mereka menguasai sumber daya sehingga selalu merasa dapat bertindak secara tidak adil. Kemudian yang keempat ini ada dominasi. Nah, dominasi harus dipahami sebagai suatu kondisi yang dialami oleh orang-orang atau kelompok untuk sejauh bahwa mereka bergantung pada hubungan sosial di mana beberapa orang atau kelompok lain memegang kekuasaan sewenang-wenang atas mereka. Ada berbagai bentuk dominasi, diantaranya adalah perbudakan, rezim diskriminasi sistematis terhadap kelompok minoritas, rezim politik kolonial, despotisme, totalitarianisme, kapitalisme, dan feodalisme. Semua ini sangat potensial merugikan segmen yang tidak memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Hal ini terlihat dari berlangsungnya eksploitasi,
kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok yang tidak mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif secara struktural dan sistemik dalam berbagai bidang. Kemudian, ini ada dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan publik. Nah, kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial ekonomi, dan ketidakadilan merupakan beberapa masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Permasalahan ini berdampak pada kehidupan kita sebagai suatu bangsa yang sedang melakukan pembangunan untuk mencapai cita-cita bersama. Pertama, ketidakadilan sebagai masalah sosial karena mengandung unsur kesewenang-wenangan, yaitu pada umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok. Nah, dampak ketidakadilan akan memunculkan kesenjangan sosial ekonomi pada masyarakat. Kemudian, kesenjangan sosial ekonomi adalah akibat pendekatan pembangunan yang tidak berkeadilan. Hal ini akan berakibat pada rasa tidak puas dan kecewa sebagian masyarakat yang mengalaminya. Selain itu, akan berujung pada meningkatnya angka kemiskinan dan kriminalitas. Kemudian, kemiskinan sebagai masalah sosial akibat dari kesenjangan sosial ekonomi. Kemiskinan yang dihadapi suatu bangsa akan berdampak sangat luas bagi kehidupan manusia. Dampak dari kemiskinan antara lain meningkatnya angka putus sekolah dan menurunnya tingkat kesehatan masyarakat. Nah, yang terakhir, kriminalitas atau kejahatan sebagai salah satu bentuk penyimpangan. Hal ini karena perilaku kriminal melanggar hukum pidana yang mengatur kehidupan mereka. Kriminalitas ini mengakibatkan rusaknya tatanan hidup masyarakat karena ada pihak-pihak yang dirugikan, mengganggu stabilitas nasional dan mengganggu keamanan. Selain itu, kejahatan berat seperti korupsi, terorisme, pengedaran narkoba dapat merusak serta menghancurkan eksistensi bangsa dan negara. Oke, demikianlah pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.